Bismillahirrahmanirrahim. Makan blewah bareng Rumi, beli bunga untuk hiasan, jawablah salam dari kami, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, Good afternoon. and good evening everyone. Let me introduce ourselves. My name is Frida Ferujia as a leader. My partner is Aulia Fatur Rahman as member 1. And my partner is Enes Astriani as a member 2. We are Grade 12 team from Indramayu College of Health Sciences. Yang terhormat kepada para dewan juri. Yang terhormat kepada panitia penyelenggara Lomba Pekan Ilmiah Holistik 2020. Teman-teman finalis LKTI PIHO 2020 yang kami banggakan. Pada hari ini, dengan bangga, kami mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul Pemberdayaan Perawat Desa dalam Pengendalian Penularan COVID-19 di Era New Normal. Karya tulis ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur atau literatur review. Karya tulis ini diambil dari jurnal keperawatan, jurnal kesehatan, dan artikel yang valid di 5 tahun terakhir. Karya tulis ilmiah ini dilakukan melalui tahapan yang pertama, pengumpulan informasi dan data, yang kedua, analisis informasi dan data, penarikan kesimpulan, dan rumusan syarat. Pada presentasi hari ini, kami membahas 4 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu data sebaran, yang kedua new normal, yang ketiga perawat desa, dan yang terakhir yaitu upaya perawat desa. Sebaran COVID-19 per tanggal 22 Juli 2020 secara global untuk kasus terkonfirmasi sebanyak 14.731.563 dengan data pasien meninggal sebanyak 611.284. Terdapat kasus terkonfirmasi sebanyak 91.751 dengan data pasien sembuh sebanyak 50.255 dan data pasien meninggal sebanyak 4.459. Jawa Barat terdapat kasus terkonfirmasi sebanyak 5.741 dengan data pasien sembuh sebanyak 2.420 dan pasien meninggal sebanyak 203 jiwa. Di Indramayu sendiri terdapat kasus konfirmasi sebanyak 1.322 dengan data pasien sembuh sebanyak 36 jiwa dan pasien meninggal sebanyak 4 jiwa. Definisi new normal menurut Norandani 2020, new normal adalah upaya mempersiapkan untuk dapat beraktivitas di luar rumah secara maksimal. Oleh karenanya, masyarakat harus dapat beradaptasi dalam menjalani pola perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini tentunya harus dilaksanakan secara bersama dengan melaksanakan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Menurut Amidos per DD tahun 2020, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan COVID-19. Prinsip utama dari new normal adalah membiasakan hidup seperti biasa dengan menggunakan pola hidup yang baru, dengan mengharuskan masyarakat menggunakan protokol kesehatan agar penularan COVID-19 dapat terkendali. Panduan apakah yang harus masyarakat terapkan di era new normal? Panduan yang harus diterapkan masyarakat di era new normal adalah yang pertama, pencegahan virus pada transportasi umum, yang kedua, mencegah virus di tempat kerja, yang ketiga, tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dan obat-obatan dan membeli obat dan makanan secara aman, dan yang terakhir yaitu setelah bepergian wajib mencegah virus. Lalu, siapa saja yang membersamai dan berperan penting dalam keberhasilan masyarakat menaati seluruh peraturan terkait panduan new normal? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa yang membersamai dan berperan penting dalam menaati seluruh peraturan terkait panduan new normal adalah tenaga kesehatan. Salah satunya adalah perawat desa, di mana perawat desa ini adalah perawat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Yang juga kita tahu bahwa perawat desa mempunyai beberapa peran penting, diantaranya satu, sebagai clinician, berperan membantu individu dan masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Yang kedua, perannya sebagai advocate atau mengadvokasi individu ataupun masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai collaborator, berperan bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan pihak terkait guna mencapai tujuan bersama untuk proses pemecahan masalah kesehatan. Yang keempat, sebagai konsultan dan konselor,
memberi informasi dan membantu memilih solusi. Yang kelima, sebagai educator, berperan dalam proses pemberian pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, sebagai researcher, berperan dalam menemukan masalah, menganalisis, menginterpretasi, pengaplikasian, dan evaluasi data. Yang ketujuh, sebagai case manager, berperan dalam proses pengaplikasian strategi untuk mengkoordinasi dan mengalokasikan pelayanan kesehatan. Dari peran perawat yang sudah dijelaskan tadi, yang tidak kalah penting dalam pengendalian penularan COVID-19 di era new normal adalah upaya promotif dan juga preventif perawat desa, di mana sasaran dari upaya ini adalah keluarga ataupun masyarakat, di mana tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga pencegahan pelonjakan angka kejadian COVID-19 di era new normal. Berikut adalah upaya promotif dan juga preventif yang dilakukan perawat desa dalam pengendalian penularan COVID-19 di era new normal. Yang pertama adalah stay at home. Yang kedua adalah telenursing atau konsultasi online. Tiga, penggunaan alat dan barang terpisah. Antaranya adalah alat mandi terpisah, alat sholat terpisah, alat makan terpisah, penyediaan ruangan, dan juga kamar terpisah. Yang keempat adalah social distancing. Yang kelima adalah cek kesehatan. Keenam adalah memakai masker dan hand sanitizer sebelum, saat, ataupun sesudah berpergian. Yang ketujuh, menjaga pola hidup sehat dan bersih, di antaranya mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan melakukan aktivitas fisik guna untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lantas, apakah penerapan new normal di Indonesia bisa dikatakan berhasil atau tidak berhasil? Ya, jawabannya tidak berhasil. Dikarenakan pada saat penerapan new normal, masyarakat masih bersikap acuh tak acuh, tidak menggunakan masker, hand sanitizer, tidak mencuci tangan sebelum, saat, ataupun sesudah berpergian, masih berkerumunan atau tidak melakukan social distancing. Alasannya, masyarakat masih ingin memenuhi ADL atau kebutuhan sehari-harinya di masa new normal. Selain itu, masyarakat masih belum membutuhkan tenaga kesehatan untuk konsultasi masalah kesehatannya. Oleh karena itu, muncullah suatu fenomena, yaitu isolasi mandiri yang gagal. Pun beberapa istilah yang kerap digunakan dalam era pandemi ini. Di antaranya, yang pertama, yaitu kasus suspek, yaitu individu yang menunjukkan tanda gejala, memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID, tetapi belum melakukan tes swab atau RT-PCR. Yang kedua, yaitu kasus probable, dengan istilah lain, orang dalam pemantauan, yaitu individu yang menunjukkan tanda gejala, sudah melakukan tes swab tetapi belum ada hasil. Yang ketiga, yaitu kasus terkonfirmasi. Kasus terkonfirmasi terbagi menjadi dua, yaitu kasus terkonfirmasi dengan gejala atau dengan istilah lain pasien dalam pemantauan, yaitu pasien yang menunjukkan tanda gejala dan hasil tes swab yang positif. Selanjutnya, yaitu kasus terkonfirmasi tanpa gejala, dengan istilah lain orang tanpa gejala, yaitu pasien yang sudah melakukan tes swab yang positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Ketika penerapan protokol atau tatanan baru belum berhasil diterapkan di masyarakat dan isolasi mandiri gagal dilakukan di masyarakat, upaya apakah yang dilakukan perawat desa dalam pengendalian dan penularan COVID-19? Perawat desa melakukan upaya rehabilitatif, yaitu upaya yang ditujukan kepada pasien konfirmasi tanpa gejala dengan melakukan isolasi mandiri, sertai dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan membantu aktivitas sehari-hari atau activity daily living pasien. Pasien yang diisolasi mandiri membutuhkan tempat dan perlakuan yang khusus. Maka dari itu, perawat desa bekerja sama dengan pihak desa untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal pasien guna membantu proses isolasi mandiri pasien. Adapun beberapa aspek yang harus terpenuhi pada pasien isolasi mandiri, yaitu yang pertama, aspek biologis, yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan. Perawat desa menyediakan healthy rice box berupa sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan pemenuhan gizi yang seimbang. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan eliminasi dengan menyediakan kamar mandi yang terpisah per individu. Yang selanjutnya yaitu pemenuhan oksigenasi dengan menyediakan kamar dengan pencahayaan dan ventilasi yang baik. Yang kedua, aspek psikologis, yaitu kebutuhan proses mental. Perawat desa mengadakan bimbingan konseling, pemahaman terkait pola mekanisme coping agar pasien dapat menerima penyakitnya
memberikan pemahaman terkait pola konsep diri, yaitu identitas diri, gambaran diri, idean diri, dan peran diri. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu kebutuhan manusia dengan alam sekitarnya. Perawat desa berperan sebagai teman cerita pasien dalam menjalani isolasi mandiri. Selain itu, perawat desa memberikan pemahaman terkait pola berhubungan peran, pemahaman terkait culture shock, yang mana pasien masih sulit beradaptasi dengan keadaan isolasi mandiri. Selain pemenuhan ketiga aspek di atas, peran perawat desa sebagai kolaborator adalah bekerja sama dengan pihak desa dan tenaga kesehatan lainnya untuk membuat posko screening. Adapun kegiatan di posko screening yaitu penyemprotan disinfektan di tempat tertentu, penyediaan APD untuk tenaga medis, pembagian masker, hand sanitizer, dan penyediaan tempat cuci tangan. Metode screening yang digunakan untuk kontak erat yaitu dengan 14 hari pemantauan isolasi mandiri. Jika selama 14 hari pasien tidak menunjukkan tanda gejala, maka pemantauan dihentikan. Tetapi, jika selama 14 hari pasien menunjukkan gejala, maka segera dilakukan pemeriksaan swab. Semua upaya yang dilakukan perawat desa harus diterapkan secara menyeluruh atau holistic care. Holistic care berarti perawatan pasien dengan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan spiritual pada seseorang terhadap kemampuannya dalam memenuhi perawatan diri. Finally, for our presentation, we do apologize for our mistake. Beli batik bentuk kopiah. Kopiah dijahit motif batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.